video. Perkenalkanlah saya Sri Purwaningsih selaku calon guru penggerak angkatan 6 untuk meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara. Apakah Ibu bersedia? Dengan senang hati Mbak. Ya, terima kasih. Ya, Baik. Semuanya ya. Amin. Amin. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika? Jadi atau bujukan moral. Jadi apakah langkah-langkahnya apa di dalam Ibu mengidentifikasikan oh ini dilema etika, oh ini bujukan moral gitu? Yang pertama-tama kita harus memahami betul kasus tersebut diidentifikasi dulu, mengenali bahwa ada di sana ada nilai-nilai mestinya ya yang saling bertentangan dalam situasi ini. Mungkin yang perlu kita pahami ini misalnya berkaitan dengan siswa gitu ya, kita lihat nilai-nilai yang ada di situ yang perlu kita lihat apakah itu bisa kita nantinya menentukan siapa yang terlibat di situ. Nah, setelah kita lihat nilainya siapa yang terlibat di situ, setelah kita lihat oh ternyata yang terlibat ini gitu ya, dalam itu kemudian kita kumpulkan fakta-faktanya. Seperti misalnya kemarin itu ada siswa yang siswa yang tidak punya, ternyata dia berlaku seperti melakukan hal yang kurang baik gitu. Nah, itu kan kita harus melihat faktanya, apakah betul dia melakukan hal itu atau tidak. Kemudian setelah kita melihat fakta-faktanya, kita mengadakan pengujian apakah anak itu jujur berkata kepada kita atau tidak. Kemudian bagaimana sudah ditangani oleh siapa saja gurunya. Kemudian dalam hal ini kita tidak bisa mengejudge langsung oh dia salah, oh ini anak ini salah, karena kita perlu lihat aturan-aturannya. Kita lihat apakah benar anak itu melakukan pencurian atau mungkin melakukan pelanggaran gitu di dalam peraturannya. Setelah itu kita melakukan setelah kita mengetahui bahwa anak itu benar-benar melakukan itu ya, bisa dilihat dari fakta-faktanya tadi. Kemudian kita mengadakan resolusi atau rembukan bersama dengan pihak-pihak yang terkait tadi bahwa anak itu mau kita apakan gitu ya untuk keputusannya nanti. Kemudian kita investigasi opsi mana yang akan kita lakukan. Kemudian kita membuat keputusan karena dia sudah melakukan seperti ini, maka berkaitan dengan moral, maka kita kan punya visi misi. Kita visinya adalah ke anak-anak, maka kalau anak seperti ini maka dia tidak sesuai dengan yang menjadi tujuan kita, maka kita perlu perbaiki dan kita beri penjadwalan waktu. Jadi selama during waktu sekian atau selama ada waktu tertentu kami berikan sanksi untuk lebih baik lagi dalam hal ini. Setelah anak itu sudah melakukan baik, berarti kita juga sudah bisa membawa anak itu untuk selanjutnya kebaikan. Tapi ketika tidak bisa ya mohon maaf Mbak, berarti karena tujuan kita sudah pasti itu ya tadi ya sudah memperbaiki anak itu. Baik Bu. Yang kedua, bagaimana Ibu mengambil keputusan apabila menemukan kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tapi bertentangan Bu. Misalnya contohnya misalnya mau menaikkan anak gitu. Nah sebenarnya anak ini nilainya enggak sampai, tetapi karena aturan harus KKM misalnya, nah Ibu harus nilai KKM gitu. Nah bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk memutuskan hal-hal yang kasus seperti itu? Nah tentu saja kita harus mengkomunikasikan. Pertama-tama kita komunikasikan dengan guru yang mengajar anak tersebut, kemudian mengkomunikasikan dengan bagian kesiswaan, kemudian dengan orang tuanya untuk kita mengambil keputusannya. Jadi semua pihak tentunya kita mintakan peran sertanya. Tidak hanya kita memutuskan dengan kemauan sendiri ya. Kemudian kita mengawasi pengawasan apakah benar-benar anak tersebut bisa diperbaiki untuk nantinya atau tidak. Jadi ada semacam terapi pertimbangan pada anak tersebut.
kemungkinan bagaimana nanti kalau dinaikkan, atau mungkin ada catatan khusus untuk anak tersebut gitu. Kemudian wali kelas juga berperan penting di sini kan ya Mbak ya, untuk menentukan bagaimana sikap kita untuk anak tersebut gitu. Jadi memutuskan sesuatu kita perlu ada musyawarah dulu dengan guru-guru, kemudian kita melakukan treatmentnya, kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian baru follow up-nya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam memutuskan kasus-kasus yang seperti itu? Prosedurnya, langkah-langkah ya. Pertama-tama identifikasi masalah dulu, kemudian kita untuk menetapkan tujuannya itu kita mau kemana gitu loh. Setelah kita permasalahannya ini, kemudian kita punya tujuannya ke sini loh, jalannya ini gitu. Nah setelah kita memutuskan ini, bagaimana kita menuju ke situ dengan masalah itu gitu. Apakah kita hanya memerlukan penanganan sesaat gitu ya, ataukah kita ada perlu terapi untuk, misalnya untuk saat ini kita mengadakan setiap pagi itu ada acara seperti 15 menit untuk literasi anak-anak tentang tertib pada peraturan. Nah itu kan agar, karena tujuan kita tadi ya yang akhlak mulia itu, sehingga ada suatu terapi seperti itu. Nah setelah ada seperti itu, maka kita punya mengacu pada mengontrol anak-anak itu, apakah mereka semakin lama akan semakin membaik ataukah akan biasa saja. Nah kalau misalnya kok biasa saja, berarti treatment itu berarti bukan berarti kita perlu mengadakan evaluasi. Kalau evaluasinya ya setiap akhir bulan kita mengadakan evaluasi dengan Bapak Ibu guru dalam rapat bersama itu, rapat bulan itu kita apa yang kita perlu evaluasi tentang itu, apa yang selanjutnya perlu kita lakukan. Kok anak-anak masih sering misalnya kurang tertib, anak-anak adabnya pada guru masih kurang, berarti kita perlu memberikan tentang misalnya keagamaan, kegiatan keagamaan mungkin secara klasikal dulu gitu. Jadi ada ada alternatif untuk membuat mereka menjadi seperti yang menjadi tujuan kita gitu. Setelah itu baru kemudian kita mengidentifikasi lagi, setelah mengevaluasi mengidentifikasi lagi permasalahan yang muncul, kemudian kita melakukan perbaikan dari itu gitu. Jadi tidak kita kita juga berembuk pada semua pihak, guru, orang tua juga kita ajak dalam parenting, kemudian guru untuk juga ikut serta dalam perbaikan itu, karena guru kan juga menjadi contoh anak-anak, sehingga guru juga ada treatmentnya, nanti orang tua juga ada parenting untuk acara parentingnya, untuk pembiasaan orang tua di rumah begitu. Jadi semua pihak ada dukungan, sehingga anak-anak itu merasa oh berarti saya harus begini, itu ada dukungan dari semua. Baik, dari apa yang tadi Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu yang paling efektif dalam Ibu mengambil keputusan itu apa Bu? Dengan komunikasi antar semua pihak itu. Jadi karena dengan komunikasi itu kita bisa mengetahui secara pasti dari permasalahan itu. Jadi misalnya kalau saya sendiri kan tidak semua hal saya ketahui dari gurunya, mungkin anak ini kalau di kelas seperti ini, dari orang tuanya di rumah seperti ini begitu. Dari BK, anak ini kemarin sudah kita panggil seperti ini, sehingga kita sebaiknya begini saja bagaimana. Jadi dengan komunikasi antar beberapa pihak itu kita bisa melakukan keputusan yang efektif lah, tidak hanya dari satu pihak. Misalnya saya gini aja langsung diberikan peringatan aja gitu ya, saya nggak berani Mbak seperti itu, karena kan kita itu bareng-bareng ya di sini, ada stakeholdernya bersama-sama. Jadi sekolah ini kan bukan milik saya saja ya, milik semuanya begitu. Jadi tidak bisa hanya saya yang memutuskan sendiri. Kemudian mungkin anak itu juga mungkin ada latar belakang apa yang orang tua yang lebih tahu di rumah ya, mungkin dari guru BK dia lebih terus sekolah kan itu ya. Jadi memutuskannya tidak serta-merta karena
ada satu sisi kita tidak suka atau bagaimana. Saya suka kan kasihan sama anak-anak seperti itu. Di satu sisi mereka ditinggal orang tuanya, misalnya yang anak-anak broken itu, sementara di sisi lain mereka juga harus belajar dan di sekolah. Kamu belajar nggak bisa belajar di rumah dia juga. Ada masalah gitu. Jadi memang kita harus komunikasi gitu ya. Nah, baik Bu. Nah, selama ini dalam Ibu memutuskan kasus-kasus yang seperti itu, tantangannya yang paling berat apa Bu menurut Bu? Tantangannya adalah jadi ada anak-anak yang kadang tidak kita kira ya, mereka itu punya sisi sendiri di kehidupan mereka, keunikan masing-masing gitu ya. Punya keunikan. Jadi kita harus memahami secara menyeluruh anak itu yang mereka lakukan. Jadi anak itu berbuat sesuatu itu mereka pastinya punya latar belakang, punya apa ya, kayak yang membuat dia seperti itu ada hal yang perlu kita gali. Kadang anak itu berpercaya tidak semua orang ya. Ya, jadi kadang kan anak sing itu ya Mbak, anak itu sama ini itu yang menjadi tantangan. Jadi saya harus paham betul, anak dekatnya dengan siapa gitu ya, ibaratnya kedugonya sama siapa gitu ya. Sama siapa. Kemudian kalau masalah yang terjadi secara semuanya tentang sekolah misalnya ya, kok bapak ibu guru sekarang seperti ini misalnya ya, terus berarti harus ada pendekatan dengan siapa bapak ibu guru yang di sini yang kita bisa lebih betul itu tadi ya, mungkin ada masalah yang kita harus tahu. Jadi memang unik ya orang itu memilih sesuatu itu, jadi harus memahami pribadi itu masing-masing karakter itu. Nah, makanya kalau karakternya orang itu kita untuk ke arah yang bagus, insya Allah ya kita akan ke yang sesuai dengan visi kita. Ya, baik Bu. Selanjutnya ketika ada masalah yang itu dilema etika ataupun rujukan moral, apakah Ibu membuat jadwal dulu, apa reng-rengan gitu, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan prosedurnya, ataukah langsung Ibu seperti tadi langsung mengumpulkan, langsung bertindak ini, atau ada langkah-langkah? Ada langkah-langkahnya, ada jalan saya gini. Anak itu melakukan hal itu pada tanggal 5 misalnya ya, berarti untuk selanjutnya kita seperti time schedule itu ya Mbak. Ini ditangani sampai ini, nanti kalau nggak pakai itu kan bisa rampung gitu ya, kita harus jadi misalnya tanggal ini harus selesai ya Pak, ini untuk apa, kita bersama menggali informasi dari orang tuanya, kemudian dari guru secara eksplisit untuk ke anak itu, dari BK, dari guru wali kelas, dari tasnya nomor sekian harus usai itu nanti kita bisa mengambil keputusan. Jadinya kan cepet tertangani itu Mbak, nggak terus kayak gitu kan kadang usik lah, ini kan belum ketemu ibunya masih terus kita besok lagi aja ya nggak jadi selesai akhirnya anaknya udah ternyata nggak itu kan juga kalau kita semakin terjadwal itu kan anaknya juga jelas terus kapan kita berarti selesai itu targetnya, ini kan jelas itu lebih manajemen bagus itu ya untuk apa terjadwal. Tapi ketika ada halangan mungkin rintangan ya tadi seperti anaknya kok unik gitu kan kita juga mempertimbangkan lagi jadinya waktunya kita gitu sama yang berkaitan dengan itu. Tapi ya tetap masih ada harus target bulan ini selesai atau mungkin minggu ini harus selesai. Dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah Bu, utamanya kasus dilema etika maupun rujukan moral tadi, ada tidak seseorang yang maksudnya Ibu percaya, selalu Ibu mintai bantuan, Ibu mintai ibaratnya kayak rembuk petung gitu, ada tidak? Ya ada Mbak. Jadi tadi ya saya sampaikan kok kita kan semuanya di sini berperan semuanya, karena tidak bisa saya hanya sendirian di sini yang bisa sendiri. Bisa jadi dari beliaunya itu kan tahu persis anak ini seperti ini dan ini dari wali kelasnya ya, utamanya yang harus tahu persis kan dari wali kelas, kemudian dari kesiswaan. Kalau di sini yang lebih dominan dari
siswaan, karena siswaan itu biasanya dapat jual orang dari luar, Iya, gitu ya, betul, dari iya. pihak luar, misalnya dari Pak Wabin, Iya. Pak ini putra ibu ngeten misalnya ya itu, oh jadi Pak dari dari kesiswaan paham, nah ini ternyata seperti ini, dan juga itu ada rekapnya gitu kan, ada rekam datanya begitu, anak ini begini, anak ini begini gitu. Jadi saya ada mbak, ada yang kita minta pertimbangan tentunya, yang terutama yang juga senior ya, senior, kemudian juga ternyata dia ada kesiswaan dan paham betul sama anak-anak, paham betul sama anak-anak itu. Orang yang di sini itu biasanya mbak, ada kakaknya di sini sampai adiknya sampai yang itu, dari ini bisa jadi saya ke rumah ibunya, saya dulu sekolah gitu, lah itu kan terus jadi udah kenal sama orang-orang di sini, jadi kan Pak itu yang nangani anak saya Bu, jadi lebih agak lebih percaya gitu, maksudnya dua anaknya keluarganya ya lebih dekat sama sekolahan, jadinya kita juga menyampaikannya juga lebih enak kepada orang tua, misalnya putra-putrinya bermasalah, kemudian kepada gurunya juga lebih mantap gitu ya untuk menangani anak-anak seperti itu, karena udah tepang sama orang tuanya. Kita pun orang tuanya juga sudah menyerahkan, monggo orang tua, jadinya kan enak mbak untuk menangani masalah seperti itu. Tapi ya memang terbuka, terbuka, jadinya nggak monoton yang sini diem-diem, yang ibunya diem gitu ya. Ini ada apa gitu, permasalahannya nggak selesai kalau diem-diem gitu. Ya kalau ada terbukaan kan enak. Selama ini apabila ibu ada masalah, misalnya di keluarga ada masalah, kemudian pada saat itu pada hari yang sama, tanggal yang sama, kok di sekolahan juga ada masalah yang penting gitulah. Nah, ibu kira-kira dalam menyelesaikan itu bagaimana Bu? Satu, karena saya melihatnya gini, sekolah itu kan institusi besar dan itu untuk kepentingan bersama ya. Saya mengutamakan sekolah dulu. Sekolah dirampungke, kalau sekolah sudah selesai baru nanti ke keluarga saya. Seperti kemarin anak saya sakit, dilalah saya harus rapat. Nah saya itu sampai ini kan anak sakit di pondok mbak, bukan di rumah ya. Jadi pondoknya di Klaten. Nah, saya kan ini gimana caranya? Nah, padahal di sini saya mau rapat itu penting. Akhirnya saya ngebel gurunya di sana. Ustadz maaf, ini anak saya sakit apa? Oh ini demam Bu, udah diberi obat, insya Allah udah nanti sembuh. Saya rapat dulu. Saya rapat dulu. Maaf ya nanti minta tolong dulu anak saya rapat dulu, rapat saja terus saya untuk anak saya. Jadi ya memang sok kadang gitu mbak, saya sendiri ya, bapaknya sudah nggak ada, dan mereka komplain macam-macam jadinya. Ada ini anak yang kuliah di sana, ada acara KKN, ini butuh ini Bu. Nah terus saya kan tetap saja sekolah, karena sekolah itu kebutuhan orang banyak, menyangkut pada orang banyak. Prioritasnya. Iya, katanya orang, ayo kerja wae. Tapi kan saya kan kerja. Kewajiban tanggung jawab gitu ya. Jangan bisa tuh mbak, itu yang saya pikirkan itu. Kalau memang juga di rumah iya, tapi kan bisa nanti caranya kan bagaimana agar tidak mengganggu dari yang ini. Semuanya teratasi gitu ya Pak. Keren gitu Mbak kayak gini, tapi alhamdulillah Allah itu membantu dan bisa terselesaikan. Baik, dari semua pertanyaan saya dari yang pertama sampai terakhir ini, menurut Ibu pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari semua kasus-kasus yang pernah Ibu alami selama ini? Jadi kasus itu membuat saya sadar bahwa itu adalah pelajaran baik buat saya, melihat anak-anak itu memang tidak dari apa yang terlihat saja. Ya, jadi anak-anak itu memang punya keunikan yang kita sering tidak tahu. Terus yang kedua, saya kalau memilih permasalahan harus rapi, harus biar anak-anak itu tertangani dengan sebaik-baiknya. Jadi dan juga tidak hanya dari anak saja, juga dari kita. Jadi ada pembelajaran buat saya juga untuk kita bersama-sama untuk maju itu sama-sama belajar ya Bu. Jadi ada semuanya itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi tidak ada yang tidak. Semoga nanti kedepannya ya itu semakin lama kita semakin bisa melaksanakan dengan baik. Seperti berbahasa
menyiduk kolam tanpa harus memerkeruh airnya itu, memberikannya tapi tidak keluar air. Kita bisa mengatasi tanpa harus menimbulkan masalah-masalah. Kayak pekerjaan yang mengatasi masalah. Iya ya, iya kayak pegadaian sekarang lebih maju lagi, digital. Kita juga ya semuanya itu ya Mbak ya. Jadi kalau memungkinkan ya dari masa-masa itu membuat saya lebih dewasa, lebih bisa apa ya? Oh ternyata anak-anak itu Baik Ibu, terima kasih sekali ya, atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Saya bisa belajar juga dari sini. Oh ternyata ada yang istilahnya apa etika itu apa? Bukan moral, etika gitu ya. Oh ternyata iya. Terus saya sering juga gini. Oh iya itu juga etika ya. Saya ketika akan keluar misalnya anak nakal. Iya. Dikeluarkan apa Dia dipertahankan gitu ya. karena dia memang bermasalah apa di rumah itu memang nggak ada orang tuanya ya. Saya kasih ini tak kok sih, mungkin. Terus saya dari sini bisa belajar dari dia. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya juga. Terima kasih. Kita belajar sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Terima kasih Bu. Ya, semoga sukses Mbak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.